Jamaah Mufti ya untuk mempresentasikan mulai dari bab pertama dan akhir. Ini poin singkat-singkat yang penting aja. Silakan Pak Mufti. Ya, terima kasih yang terhormat Bapak Munir dan juga tidak. Ya, yang saya hormati Bapak Aruf dan juga Bapak Kim. Terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul implementasi model pembelajaran marketplace activity dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa PAI di SMA Negeri 3. Selanjutnya, latar belakang dalam pendidikan, model pembelajaran itu sangat penting. Dalam lembaga pendidikan, seorang guru profesional yang mampu membangkitkan semangat belajar siswa itu sangat penting, karena di mana ada guru profesional yang kreatif dan inovatif dalam belajar mengajar, disitulah pembelajaran di kelas itu dapat efektif. Tetapi menurut data, antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran PAI itu sangat minim. Karena apa? Kebanyakan guru PAI di sekolah-sekolah masih menggunakan model dan juga metode yang membuat siswa itu kurang aktif di kelas. Salah satunya metode ceramah. Memang metode ceramah memiliki cara-cara yang lebih ringkas dan juga tidak menyulitkan siswa untuk memahami. Tetapi di situ membuat siswa kurang aktif di kelas karena siswa menjadi pasif karena tidak diikutkan dalam proses belajar mengajar. Saya mengambil model pembelajaran marketplace activity ini karena unik. Karena marketplace activity itu mendekatkan siswa pada pembelajaran untuk menemukan konsep pelajaran secara mandiri. Jadi siswa dituntut untuk mencari materi secara individu dan berkolaborasi dengan tim untuk mencatat dan menghubungkan antara materi yang dipelajari dengan eksperimen sehari-hari yang akan mendorong siswa berpikir secara kritis, kreatif, dan dengan antusias. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana implementasi model pembelajaran marketplace activity dalam meningkatkan keaktifan belajar pendidikan agama Islam di SMA. Jadi di rumusan masalah pertama ini saya menerangkan tentang langkah-langkah terkait bagaimana model marketplace activity dilakukan. Yang kedua, apa faktor pendukung dan penghambat implementasi model pembelajaran marketplace activity dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa di SMA Negeri 3. Jadi untuk rumusan yang kedua, saya mengambil apa faktor pendukung dan juga penghambatnya dari model pembelajaran marketplace activity yang diterapkan di SMA 3. Yang kedua, yang selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan tahapan penerapan model pembelajaran marketplace activity dalam meningkatkan keaktifan belajar pendidikan agama Islam di SMA Negeri 3 Pasuruan. Yang kedua, untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dari implementasi model pembelajaran marketplace activity dalam meningkatkan keaktifan belajar pendidikan agama Islam di SMA Negeri 3 Pasuruan. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk metode penelitian, saya mengambil pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Untuk teknik pengumpulan data itu menggunakan wawancara,
observasi dan juga dokumentasi. Untuk teknik analisis data, saya menganalisis data, mengambil data-data kasar dan mengambil data-data yang penting. Kemudian penyajian data, menarikkan kesimpulan dan memverifikasi data tersebut. Hasil penelitian itu di rumusan masalah pertama itu ada dua, yakni tahap perencanaan dan juga tahap pelaksanaan. Yang pertama tahap perencanaan. Untuk tahap perencanaan, menurut hasil wawancara saya, yang pertama membuat modul ajar. Nah, ini yang membedakan antara originalitas penelitian saya dengan penelitian terdahulu. Membuat modul ajar. Perlu untuk membuat modul ajar, salah satu fungsinya untuk mengefektifkan waktu di kelas. Yang kedua, menyiapkan media pembelajaran. Nah, untuk media pembelajaran yang digunakan dalam model ini itu mulai dari kertas planu, kertas manila, bisa kertas besar yang digunakan untuk siswa dalam membuat data pelajaran. Yang ketiga, menyiapkan instrumen penilaian. Di sini yang dimaksud menyiapkan instrumen penilaian itu guru menyiapkan lembar penilaian untuk menilai keaktifan dari siswa yang melakukan kegiatan berkelompok. Yang kedua, yakni tahap pelaksanaan. Untuk tahap pelaksanaan ini dibagi menjadi 6, dikerucutkan menjadi 6. Yang pertama, pembagian kelompok dan peran. Jadi guru pertama kali masuk menyuruh atau menginstruksikan kepada siswa untuk membagi kelompok dan membagi peran. Siapa yang menjadi ketua kelompok, siapa yang menjadi sekretaris kelompok, dan sebagainya. Untuk yang kedua, pemberian instruksi dan materi. Jadi guru memberikan instruksi tentang langkah-langkah atau step by step dari model pembelajaran analisis activity ini. Setelah membagi peran dan juga memberikan instruksi, guru membagi materi kepada setiap kelompok. Yang ketiga, monitoring dan diskusi kelompok. Guru terus memonitor siswanya agar tidak ramai, agar tidak teralihkan fokusnya dengan membuka HP dan sebagainya. Karena di sini salah satu kelebihannya yaitu materinya yang banyak atau sumber materi yang banyak bisa dicari di internet. Yang keempat, menjual dan mempresentasikan. Maksud dari menjual dan mempresentasikan di sini itu tiap kelompok menjual informasi yang didiskusikan sebelumnya dan mempresentasikan kepada pembeli seperti itu. Yang selanjutnya evaluasi dan presentasi. Setelah bagian pembeli mencari informasi di kelompok lain, itu pembeli kembali kepada kelompoknya untuk melakukan evaluasi dan juga mempresentasikan hasil dari pembelian tersebut ke anggota kelompok. Yang terakhir, nomor 6, refleksi dan penutupan. Refleksi dan penutupan dilakukan oleh guru untuk mengevaluasi model pembelajaran marketplace activity dan menutup
pembelajaran pada saat itu. Ini membahas tentang pemeriksaan kedua, yakni faktor pendukung dan penghambat. Mungkin dulu dari oleh faktor pendukung yang pertama yaitu antusias siswa. Nah, menurut Bumi selaku guru PAI yang menerapkan model orthodox activity, itu antusias siswa. Jadi model pembelajaran apapun kalau tidak antusias siswanya itu tidak berhasil. Jadi menurut Bumi, antusias siswa menjadi faktor yang penting dalam mendukung keberlangsungan atau kesuksesan model marketplace activity ini. Yang kedua, faktor pendukungnya yaitu banyak akses materi. Yang kedua, banyak akses materi. Nah, di sini yang menjadi pendukung banyak akses materi yaitu siswa dibolehkan mencari materi dari berbagai sumber, mulai dari buku di perpustakaan, buku LKS, buku paket, ataupun artikel-artikel di internet. Faktor penghambat, pengawasan intens. Jadi menurut Bumi itu pengawasan intens. Perlu pengawasan intens pada 5 kelompok di kelas. Nah, itu membuat pengawasan Bumi itu tidak cukup untuk mengontrol 5 kelompok ini. Yang kedua, pengawasan sudah. Bentar, Bro. Untuk faktor penghambat yang kedua itu keterbatasan waktu. Dengan langkah-langkah yang begitu banyak, keterbatasan waktu menjadi faktor penghambat dalam model pembelajaran ini. Dikarenakan setiap langkah-langkah yang diterapkan membutuhkan waktu yang cukup banyak. Seperti itu. Demikian presentasi dari saya. Iya, kemudian itu kan 5, tapi kok kan jadwal 6. Kan jadwal 6. Sampai ke 5. Kan jadwal 6. Kemudian sama. 6. Tapi aku malas. Nanti dibangun. Sudah. Oh, terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Maruf. Ya, terima kasih. Silakan Pak Maruf untuk memberikan tambahan atau masukan. Saya persilakan. saya ini masih belum paham terkait ini model pembelajaran marketplace aktif itu ya apa modelnya? Bisa diperagakan terkait Perhatikan Bapak. iya modelnya gimana? Saya kurang paham karena ini kayaknya sudah lama kayak model ini ya. Ada bukunya lah? Dalam? Ada bukunya lah? Nggak ada sih. Kalau bukunya nggak ada, tapi di dalam buku model pembelajaran ada. Berarti kan sudah lama. Oke. Modelnya gimana kalau yang diterapkan di SMA 3 ini apa? SMA 3. Jadi untuk model pembelajaran marketplace activity ini kan uniknya kan ada jual beli di situ Pak. Ada jual beli. Oke, kan market kan pasti ada. Iya. Nah di situ ada jual beli. Asal prakteknya siapa model yang tidak ngerti ya modelnya? Butuh banyak kelompok Pak. Iya, seumpama nanti. Oke, seumpama saya kelompok 1 dengan kelompok 2 gitu Pak ya. Ya. Nah, yang pertama setiap kelompok mendiskusikan materi di kelompoknya masing-masing. Misalnya langsung kasih misal ini kan PAI sampai pakai di sini pakai menerapkan apa di sini? Menerapkan
sini pakai pembelajaran pendidikan agama Islam loh. Otomatis sampean ketika implementasi ini pakai materi apa sudah? Oke. Kalau Yang sampai observasi Materi. dari mana? masuk ke bab istinja sesuci. Ya. Nah, di satu kelompok itu membahas tentang sesuci dari hadas kecil dan yang satunya sesuci dari hadas besar. Nah, satu kelompok ini membahas Pak. Istinja itu ngising itu bersuci berarti Pak. Apa itu? Sesuci apa bedanya? Ya bersuci toharo. Nah, toharo. Istinja bersuci berarti Biru. Biru. Ya. Ya, satu kelompok membahas dan juga kelompok yang lainnya membahas gitu Pak. Terus, nah di satu kelompok ini itu dibagi peran mulai dari ketua, sekretaris, penyaji, pembeli, dan juga pencatat. Itu. Nah setelah berdiskusi, terus mencatat di lembar kertas planung, terus dipresentasikan kepada pembeli. Nah nanti guru itu memberikan waktu kepada siswanya sekitar 10 sampai 20 menit untuk mencari informasi di kelompok lain, untuk keliling ke kelompok-kelompok lain gitu Pak. Oh iya. Cari informasi. Kan satu babnya kan ada beberapa subbab Pak. Iya. Itu dibagi per kelompok. Babnya bagi kelompok. Terus setiap kelompok ada perwakilan untuk Untuk membeli dan juga menjual gitu Pak. yang menjual. Berarti yang menjual keliling dengan berapa kelompok itu? Nggih, yang membeli berarti nanti tiap-tiap kelompok itu Nggih. membeli apa? dalam Membeli apa? membeli informasi. Jadi di situ yang punya peran pembeli itu membawa catatan kecil Bapak. Apa saja yang perlu ditanyakan ini. Nah itu pentingnya membagi peran di sini Bapak. Oh, jualnya itu pertanyaan. Tanya. Jadi Berarti pertanyaan ini nanti ditampung oleh ditampung penjual. oleh yang punya beli Bapak. Ditampung pembeli. Ditampung pembeli. Nggih. Jadi semua pulau Ya, Pak. dari kelompok lain ini Bapak. Ya, kelompok lain. Saya Kelompok lain. dari kelompok 1 berperan sebagai pembeli berkunjung ke kelompok 2 untuk membeli informasi. Nah, Ya apa? di sini, Contohnya Pak Koharo tadi juga. nggih, di sini saya menyiapkan pertanyaan terkait pembahasan dari kelompok. Ya, ada kecil tadi. Tadi ada kecil. Nggih, mulai dari wudhu dan cara menyucikannya seperti itu Pak. Apa saja caranya, apa saja. Terus siapa yang jawab? Halo? Yang jawab siapa? Kan di kelompok kan ada 6 sampai 7 orang tuh Bapak. Itu yang jawab. Ada bagian apa namanya? Penyaji. Nah, bagian penyaji ini yang menerima pembeli Pak. Terus dijawab. Nggih. Setelah jawabannya Ditulis Bapak. Jawabannya ditulis, ditampung, baru kembali ke kelompok, terus ke kelompok lain. Setelah itu selesai. Kalau setelah itu, kalau sudah mencari informasinya, guru itu memberikan waktu untuk mengevaluasi. Jadi yang membeli ini tadi itu mempresentasikan ke kelompoknya gitu Pak. Mempresentasikan, oh ini dari kelompok ini bahwa wudhu itu seperti ini gitu Pak. Ini dari kelompok ini ya. Nah untuk mengantisipasi ketidakpahaman siswa-siswa yang kurang aktif. Iya, yang nggak aktif. Nah itu Bapak, ini ada planning keduanya. Ini yang membuat menjadi faktor penghambatnya juga sih. Itu ada presentasi gitu Pak. Jadi setiap kelompok disuruh presentasi lagi di depan kelas. Nah ini molor sebetulnya Pak. Kalau saya melihat molor ya, double gitu. Presentasi di depan setiap kelompok, dan itu kalau 5 kelompok ya 5 kelompok presentasi di depan. Udah paham saya.